Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini berisi tentang sebuah novel yang berjudul Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Bagian pertama. Tujuan berseru saja reda, genting-genting masih basah. Ujung-ujung dedaunan sesekali masih meneteskan air sisa hujan. Air menggenang di beberapa bagian halaman pesantren. Angin dingin mendesau, mengibarkan jilbab para santriwati yang sedang berjalan menuju tempat makan pagi. Sebagian menuju dapur Bunyai Fauziah, sebagian menuju dapur para ustazah senior yang dipercaya menyediakan makan para santri. Wajah para santriwati itu tampak sempringah di dapur yang dikelola oleh Bunyai Nur Fauziah. Ratusan santriwati riuh berkerumunan seumpama kawanan bidadari. Wajah-wajah mereka polos murni berseri-seri. Sebagian telah mendapatkan jatahnya. Mereka duduk di bangku-bangku panjang dan melahap menu sarapannya sambil bercengkrama. Sebagian masih antri, sebagian lainnya sedang mengelurkan piring untuk diisi menu sarapannya. Sebagian lagi sibuk mencari tempat duduk, dan bila tidak menemukan tempat lagi untuk duduk, mereka membawa sarapannya ke serambi asrama pesantren dan makan di sana. Aina dan 3 orang santriwati Hatimah Bunyai yang melayani para santriwati dengan cekatan. Wajah Aina tampak lebih bercahaya dibandingkan ketiga temannya. Seorang santriwati kecil mengulurkan piringnya pada Aina sambil terus memandangi wajahnya. Tangan Aina meraih piring itu dan mengisinya dengan nasi, sayur oseng kangkung, sepotong tempe goreng, sepotong telur dadar, dan sambal. Aina merasa wajahnya terus diperhatikan oleh santri kecil itu. Lalu ia bertanya, "Ada apa, Dik?" tanya Aina sambil memberikan piring itu kepada santri kecil itu. Enggak, saya hanya suka mandang wajah Mbak Aina, adem dan sedap." "Waduh, emangnya wajahku ini mie goreng ya? Menurutku Mbak Aina paling cantik di sini, swear." "Gus, ngawur kamu. Sudah sana, masih banyak yang antri." Santri kecil berkerudung biru itu gelonyor pergi sambil sesekali menengok dan melihat wajah Aina. Seorang santri gemuk mengulurkan piring sambil tersenyum. Rohmatun, sudah balik lagi. Lo katanya pulang ke Trenggalek," sapa Aina. "Iyo nah, tapi hari ini kan pengumuman hasil UN. Ya aku harus balik, penasaran. Kan bisa diberitahu sama teman-teman pakai SMS Tun. Tapi bapakmu nanti datang kan pas acara perpisahan?" "Iya, insya Allah kalau lulus." "Insya Allah lulus. Amin. Jadi lanjut kuliah ke Malaysia?" "Enggak, mamaku inginnya aku kuliah di Surabaya aja." Tiba-tiba santriwati yang ada di belakang Rohmatun yang tadinya sibuk ngobrol dengan santriwati di belakangnya ikut nimbrung. "Kau sangat beruntung bisa lanjut kuliah, Tun. Lebih beruntung daripada Aina ya karena..." Aina diam. "Kamu nggak lanjut kuliah, nah? Kamu kan pinter, lebih pinter daripada aku. Masa nggak kuliah?" "Bukan masalah pinter, tapi masalah mental dan habitus keluarga. Jika Aina lulus aliyah, lalu lanjut mondok di sini jadi Hatimah Bunyai, itu sebuah kemajuan luar biasa daripada lulus aliyah jadi TKW di agak Arab kayak ibunya." Aina terhenyak mendengar kalimat yang menusuk itu. Ia menahan emosinya.
Kamu gak boleh ngomong gitu, Neng. Rohmatun mengingatkan tegas. Loh kenapa? Hindut, aku ini ngomong kenyataan. Lihat saja nanti, setelah kita lulus nanti, 6 bulan aku tunggu kabarnya. Prediksiku, Aina nggak bakalan kuliah. Ia akan tetap jadi hadimah di sini. Atau jadi babu di Arab kayak ibunya dulu. Neneng, tolong jangan bawa-bawa ibuku, potong Aina. Suasana agak panas. Gak usah marah, ini cuma prediksi. Kau juga memprediksi diriku. Yang jelas, aku sudah diterima di salah satu universitas terkenal Jakarta, bahkan sebelum UN. Biar aku yang memprediksi deh. Kalau Aina, aku tahu gak tegaan. Kau akan kuliah di universitas swasta di Jakarta. Terus, belum selesai kuliah, kau nikah sama laki-laki yang kau merasa salah pilih. Itu masih lumayan. Mungkin besok malah justru kamu yang jadi babu di Arab, saut Rohmatun. Prediksi yang ngawur, jawab Neneng. Kau juga ngawur. Lihat saja, aku kalau nempatin nih. Lihat saja, aku kalau nyumpahin orang sering jadi kenyataan. Hati-hati, gumam Rohmatun sambil ngelonyor pergi. Beberapa santriwati tersenyum mendengar kata-kata Rohmatun yang ceplas-ceplos tanpa beban. Aina tersenyum dalam hati. Ia merasa tidak perlu membalas ejekan Neneng, sebab Rohmatun telah mewakilinya. Nyepatani, itu apa sih? Tanya Neneng kepada santri junior yang ada di belakangnya. Meskipun sudah hampir 3 tahun belajar di pesantren itu, tapi tidak semua kosakata bahasa Jawa dipahami. Nyepatani itu artinya menyumpahi, jawab yang ditanya. Sial, dasar gendut, mulai mulut bebek, awas nanti, geram Neneng sambil memandangi Rohmatun yang semakin jauh. Neng, mau sarapan gak? Adik-adik pada nunggu antrian, Aina mengingatkan pelan. Kalau nggak mau sarapan, ngapain aku di sini? Blow on banget sih. Nih, tolong nasinya dikurangi dikit, sayurnya dibanyakin ya, ketus Neneng sambil menyodorkan piringnya. Aina mengulurkan tangannya untuk mengambil piring Neneng. Nah, seorang santriwati berjilbab biru berjalan tergesa mendekati Aina. Nah, dipanggil Bu Nyai, penting. Ya baik. Aina urung mengambil piring Neneng dan bergegas ke rumah Bu Nyai tanpa melihat wajah Neneng sama sekali. Neneng tampak kesal, merasa dicuekin. Neng, kamu bisa tolong menggantikan posisi Aina? Kasihan itu adik-adik harus segera masuk kelas. Kalau kamu kan sudah nggak masuk kelas, tolong ya, kata Mbak Ningrum sambil sibuk meladeni para santriwati yang mengambil jatah sarapan. Wah, tapi saya ada kerjaan di kamar, Mbak, penting. Neneng menolak dengan nada mengeluh. Jadi saya saja, Mbak, seorang santriwati berkerudung hijau muda mengajukan diri. Oh Zulfa, terima kasih Zul. Semoga kau lulus UN dan barokah hidupmu Zul. Amin. Aina mengendarai sepeda motor metik dengan kecepatan sedang. Meskipun sudah tidak hujan, Aina tetap memakai jas hujan. Ia khawatir tiba-tiba hujan turun lagi. Selain itu juga untuk menahan dingin saat berkendaraan. Aina menambah kecepatan laju motornya. Ia harus segera tiba di pasar Pahing Secang. Kalau terlambat, ia bisa tidak mendapatkan barang-barang yang diinginkan Bu Nyai, karena penjualnya terlanjur pulang. Ia tidak berani memacu lebih kencang, jalanan tampak licin karena masih basah dan oleh air hujan. Selokan di kanan kiri jalan mengalirkan air cukup deras. Di beberapa tempat air selokan meluap sampai tengah jalan. Area persawahan di kanan kiri jalan tertutup air berwarna coklat. Hujan tadi malam memang deras dan lama. Aina mengendarai motornya sambil memperbanyak membaca sholawat. Sholawat adalah doa keselamatan dan kesejahteraan. Siapa mengirim 1 sholawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan mengirim 10 sholawat kepadanya. Orang itu dalam jaminan keselamatan Allah. Seperti itu Pak Yai Sobron Ahsan Muslim, suami dari Bu Nyai Fauziah, pengasuh utama pesantren di mana ia belajar mengajarkan. Pasar Pahing Secang masih ramai. Aina lega. Ia memarkir motor di tempat langganannya.
Setelah membuka helm dan jas hujan, ia berjalan ke dalam pasar. Beberapa pasang mata memperhatikan dirinya dengan seksama. Oh alah nduk, anake sapa kok ayune kaya widodari, gumam lelaki setengah baya berkumis tebal sambil terus memandangi sosok Aina. Ojo kurang ajar War, itu santrinya Kiai Sobron, kualat kamu. Itu juga langgananku, awas kalau macam-macam sama dia, sahut Pak Masum, penjual daging ayam. Aina mendengar obrolan itu, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Selama mereka tidak ada yang benar-benar kurang ajar, ia tidak akan meladeni. Jika sedikit saja berbuat kurang ajar, meski cuma sekedar mencolek, ia akan menghajarnya. Dan ia sangat yakin orang-orang pasar akan membelanya. Sebab mereka sangat menghormati Kiai Sobron Ahsan Muslim. Bunyai Nur Faziah memintanya untuk mencari ikan tongkol, bumbu mangot, serta buah belanding untuk dibuat botok. Kiai Thoyib dari Cirebon akan mampir. Kiai Thoyib itu teman karib promo Kiai Sobron pas mondok di pelosok Kediri dulu. Kesukaannya mangot ikan tongkol dan botok ikan teri yang dikasih buah belanding. Kamu cari di pasar, harus dapat, dan nanti langsung kamu masak botoknya, biar aku yang buat. Kamu masak mangut ikan tongkolnya, kata Kiai Sobron. Mangut buatan kamu paling enak yang pernah ia rasakan. Kata-kata Bunyai Nur Fauziah masih terngiang di telinganya. Ada kebahagiaan menyusup ke dalam hatinya bahwa masakannya dipuji Bunyai dan Pak Yai. Ia seperti mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Bunyai dan lebih khusus Pak Kiai tidak bisa menerima masakan setiap hadimah, dan masakan yang ia buat tidak hanya diterima tapi disanjung. Aina sampai di depan lapak penjual ikan tongkol. Lapak itu kosong. Aina menengok ke kiri dan ke kanan, mencari-cari kalau ada yang jualan ikan tongkol. Beli lele saja mbak, butuh minah, bakul ikan tongkol nggak berangkat. Sapa mbok Yem, penjual ikan lele. Matur nuwun mbok, punya inginnya ikan tongkol. Oh gitu, coba ke pojok barat sana Pak Darsono kadang-kadang bawa ikan tongkol. Kalau ia nggak bawa, coba kamu langsung ke rumahnya Butonah. Rumah Butu Minah mana mbok? Rumah Butonah mana mbok? Desa Pucang ancer-ancernya mbok. Dari sini kamu ke arah utara, itu susuri jalan Klopo, Sagrahan, sampai ketemu MI Ma'ruf Puncang. Lah, tak jauh dari situ nanti ketemu warung mie ayam Al Barokah. Di belakang warung ini rumahnya. Yang jualan mie ayam itu anaknya. Matur nuwun nggih Mbok Yem. Sama-sama, titip salam buat Bunyai. Bilang kok lama nggak beli lele, apa para santri nggak kangen lele? Ya nanti saya sampaikan insya Allah. Ternyata Pak Darsono tidak punya ikan tongkol. Aina menyusuri seluruh bagian pasar. Ia tidak menemukan ikan tongkol. Ia merasa bertanggung jawab untuk mendapatkan ikan tongkol ini. Maka setelah mendapatkan bumbu mangut dan bahan-bahan membuat botok, ia langsung mengendarai sepeda motornya ke rumah Butonah. Bakul ikan tongkol. Sayang, sampai di sana Butonah tidak punya stok ikan tongkol sama sekali. Kalau ada barangnya, ya saya pasti ke pasar, Mbak. Sejak kemarin saya tunggu kiriman dari Tuban, nggak datang-datang. Kira-kira di mana saya bisa dapat ikan tongkol ya, Bu? Penting banget, barang itu kadang-kadang pas tidak diperlukan ada banyak di depan kita. Pas diperlukan susah dicari. Coba kamu ke pasar Secang, bukan pasar Panglo ya, pasar Secang. Di sana ada Yu Darsih. Semoga dia jualan dan ada stok. Nggih Bu, matur nuwun. Tanpa membuang waktu, Aina meluncur ke pasar Secang, menembus derai hujan yang kembali turun. Akhirnya ia mendapatkan ikan tongkol dari lapak Yudarsih, meskipun harganya sedikit lebih mahal dibandingkan Butonah. Kesibukan memburu ikan tongkol dan memasaknya membuat Aina lupa bahwa hari itu adalah hari pengumuman hasil UN. Aina masih asyik di dapur dalam Bunyai Fauziah.
Mangut ikan tongkol telah selesai ia masak dan siap dihidangkan. Kini ia membantu Bunyai membungkus adonan botok dengan daun pisang sebelum dikukus. Nah, rambungkan lalu dikukus. Setelah itu boleh kamu tinggal. Aku mau sholat duha dulu, perintah Bunyai. Nggih Bunyai, jawab Aina. Aina meneruskan pekerjaan Bunyai. Tinggal beberapa bungkus saja. Setelah ia kukus, ia bersiap bersih-bersih badan. Ia baru sadar bahwa dirinya belum mandi. Usai sholat subuh, ia langsung membantu masak di dapur untuk ratusan santri. Lalu ikut melayani para santriwati yang mengambil jatah sarapannya. Kini ia merasakan bahwa ia lapar dan letih. Ia juga belum sarapan. Rasanya ingin makan, mandi, lalu istirahat tidur. Aina bergegas meninggalkan dapur dalam Bunyai, menuju dapur kantin tempat para santriwati makan. Mbak Ningrum, Mbak Titin, dan Mbak Romlah sudah mulai bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk makan siang para santriwati. Sarapan masih ada Mbak Rum. Masih itu di bawah tudung. Kok agak pucat, lemes, kamu lulus kan? Tanya Mbak Rum. Oh iya, hari ini pengumuman, jawab Aina. Kamu belum ambil? Tanya Mbak Rum. Belum, ini baru kelar semua urusan, alhamdulillah, jawab Aina. Makan dulu, terus ambil pengumuman. Teman-temanmu masih di sana. Semoga lulus semua, kasihan kalau ada yang tidak lulus. Amin. Aina menyantap nasi dan sayur kangkungnya sudah dingin. Meski begitu, ia tetap merasa nikmat karena rasa lapar yang teramat sangat. Mbak Titin membuatkan teh panas. Di dapur ini bersama para hadimah yang merasa memiliki sebuah keluarga yang sangat hangat. Kalau saya lulus senang, kalau nggak lulus juga senang, gumam Aina. Kok aneh toh kamu, nggak lulus kok senang, tukas Mbak Romlah dengan suara agak cempreng. Kalau nggak lulus kan berarti ilmu masih kurang. Itu jadi introspeksi bagi saya untuk belajar lagi. Lebih dari itu, kalau nggak lulus kan aku masih di sini bersama mbak-mbak semua yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Kalau masalah masih di sini, kau bisa saja setelah lulus tetap di sini. Jadi baiknya ya lulus, sahut Mbak Ningrum. Doanya saja Mbak, pasti. Dari kejauhan, tampak Zulfa berlari dengan wajah riang ke arah dapur. Tangan kanannya tampak membawa 2 amplop. Aina, selamat! Teriak Zulfa. Semua yang di dapur memandang ke arah Zulfa dengan wajah berbinar. Mereka sangat yakin Zulfa membawa kabar baik. Wah, kamu hebat Aina, kata Zulfa dengan napas terengah-engah. Ambil napas dulu yang enak, baru bicara. Iya nah, ini sudah enak kan, kamu lulus. Alhamdulillah nah, kamu tidak hanya lulus. Aku, tanya Aina. Kamu tidak hanya lulus, tapi nilai UN-mu terbaik di pesantren ini. Kau sudah buka milikku? Belum, nih, masih aman segelnya. Zulfa menyodorkan amplop berisi surat hasil UN. Kok kamu tahu nilaiku? 3 nilai terbaik di masing-masing jurusan diumumkan di papan pengumuman. Jurusan kita IPS terbaik kamu, jurusan IPA terbaik Siti Mahmuda anak Kalimantan, dan jurusan keagamaan yang terbaik Gus Afif putra Romo Kiai. Dari semuanya yang paling tinggi nilai kamu, dan kamu nah, berapa sih nilaiku? Jadi penasaran. Sini nah, aku bukain. Aku juga penasaran, sahut Mbak Ningrum sambil bawa gunting. Aina menyerahkan amplop itu pada Mbak Ningrum. Amplop itu tertutup rapat. Dengan hati-hati, Mbak Ningrum menggunting bagian pinggir, lalu mengeluarkan selembar kertas dari dalam amplop. Subhanallah, jumlah nilainya 55,60. Nih aku baca ya. Bahasa Indonesia nilainya 8,9. Bahasa Inggris 9,5. Ekonomi 9,8. Matematika, waduh ini dan banget, matematika 10, subhanallah. Terus sosiologi 9,1 dan geografi 8,3.
Mbak Ningrum menyerahkan kertas itu pada Aina. Kedua mata Aina berkaca-kaca membaca isi surat hasil UN miliknya. Zulfa ikut membaca dengan wajah berbinar bangga. Sejurus kemudian Aina bertakbir dan sujud syukur di lantai dapur itu. Tak terasa air mata Mbak Ningrum, Mbak Ramlah dan Mbak Titin meleleh haru. Baru kali ini ada seorang hadimah bisa meraih nilai tertinggi di pesantren. Aina seolah-olah mewakili mereka. Aina bangkit dari sujud syukurnya dan langsung memeluk Mbak Ningrum. Terima kasih Mbak, ini semua juga karena jasa kalian semua. Ini karena kamu telah belajar sungguh-sungguh dan berusaha sangat keras, aku tahu itu. Di atas segalanya adalah taufik dari Allah. Iya, taufik dari Allah. Tapi saya tak bisa melupakan kebaikan Mbak Ningrum, Mbak Ramlah, dan Mbak Titin. Juga Mbak Tari yang memberikan saya kesempatan fokus belajar selama 2 bulan. Kalau itu menang Bunyai. Saya tahu yang usul Mbak Ningrum, Mbak Hadimah yang lain kan. Kami ikut bangga dengan hasil yang kau capai, semoga berkah. Saya sebagai teman satu kelas dan satu kamar juga ikut bangga, bahkan sangat bangga, sambung Zulfa ketika Aina melepas pelukannya pada Mbak Ningrum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, ucap Aina. Kisah ini akan berlanjut pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.